Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Brilian dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Manajemen. Soal ini terdiri dari 5 soal. Langsung saja kita kerjakan untuk nomor pertama. Di nomor pertama ini ada 3 yang ditanya. Untuk yang A sendiri ditanya hitung ROI tingkat margin perputaran aktiva kedua divisi setiap bulannya. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus dari ketiga yang ditanyakan tersebut. ROI sendiri rumusnya yaitu laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Tingkat margin sama dengan laba operasi dibagi dengan penjualan. Dan yang terakhir perputaran aktiva rumusnya penjualan dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Lalu lanjut, kita akan mencari ROI tingkat margin dan perputaran aktiva dari divisi A dan divisi B pada bulan Januari. Laba operasi pada divisi A bulan Januari sebesar 3 juta rupiah dan aktiva operasinya 15 juta rupiah. Dibagi terlebih dahulu dan dikalikan dengan 100%, maka akan mendapatkan hasil 20%. Untuk tingkat margin, laba operasinya 3 juta dan penjualannya 60 juta dikalikan dengan 100% akan mendapatkan 5%. Untuk aktiva, penjualannya 60 juta dan aktiva operasi rata-ratanya 15 juta. Tinggal dibagi dan akan mendapatkan hasil 4 kali. Selanjutnya untuk divisi B pada bulan Januari, laba operasinya yaitu 4 juta dibagi dengan aktiva operasinya 25 juta dikalikan dengan 100%, maka akan mendapatkan hasil 16%. Dan tingkat margin, laba operasinya 4 juta dan penjualannya sendiri 100 juta dikalikan dengan 100% akan mendapatkan hasil 4%. Dan yang terakhir perputaran aktivanya yaitu penjualan 100 juta dibagi dengan aktiva operasi rata-rata 25 juta, maka akan mendapatkan hasil 4 kali. Selanjutnya, kita akan mencari ROI, tingkat margin, dan aktiva pada bulan Februari untuk divisi A dan divisi B. Yang pertama, laba operasinya sendiri 4 juta dan aktiva operasinya 20 juta dikalikan dengan 100% akan mendapatkan hasil 20%. Dan tingkat margin, untuk mencari tingkat marginnya, laba operasi sebesar 4 juta dibagi dengan penjualan 50 juta dikalikan dengan 100%, maka akan mendapatkan hasil 8%. Dan yang terakhir mencari perputaran aktiva, penjualannya 50 juta dan aktiva operasi rata-ratanya 20 juta, maka akan mendapatkan hasil 2,5 kali. Lanjut untuk ke divisi B pada bulan Februari. Mencari ROI-nya sendiri, laba operasinya 5 juta dan aktiva operasinya 20 juta dikalikan dengan 100%, maka akan mendapatkan hasil 25%. Lanjut ke tingkat margin, laba operasinya 5 juta dan penjualannya 100 juta dikalikan dengan 100% akan mendapatkan hasil 55%. Dan yang terakhir perputaran aktiva, penjualannya 100 juta dibagi dengan aktiva operasi rata-rata 20 juta, maka akan mendapatkan hasil 5 kali. Selesai untuk pertanyaan yang A. Kita lanjut untuk yang B. Berikan komentar saudara tentang kedua divisi tersebut. Kita tulis lagi, ini tingkat margin, perputaran aktiva, dan ROI. Divisi A Januari sampai Februari untuk tingkat margin. Tingkat margin divisi A bulan Januari sebesar 5%, untuk bulan Februari 8%. Ditulis. Dan perputaran aktivanya 4 kali dan 2,5 kali. Kita tulis. Dan yang terakhir ROI-nya 20%
dan 20% juga sama. Kita tulis di sini. Lanjut untuk divisi B pada bulan Januari sampai Februari. Yang pertama yaitu tingkat marginnya terlebih dahulu. 4% dan 5%. Tulis. Yang kedua, perputaran aktiva 4 kali dan 5 kali. Kita tulis. Dan yang terakhir ROI-nya sendiri yaitu 16% dan 25%. Kita tulis dan dapat ditarik kesimpulan seperti ini. Lanjut ke yang C. Pertanyaannya adalah, jika tingkat pengembalian yang diinginkan sebesar 5%, hitung laba residu kedua divisi setiap bulannya. Kita akan menghitung terlebih dahulu untuk yang bulan Januari. Rumusnya yaitu laba operasi dikurangi buka kurung tingkat pengembalian dikali dengan aktiva operasi tutup kurung. Kita akan mencari divisi A pada bulan Januari. Laba operasinya sendiri 3 juta, tingkat pengembaliannya itu yang ini 15%, dan aktiva operasi divisi A pada bulan Januari sebesar 15 juta. Dijumlahkan dan akan mendapatkan hasil sebesar Rp750.000. Lanjut ke divisi B pada bulan Januari, laba operasinya yaitu 4 juta, tingkat pengembaliannya 15%, dan aktiva operasinya 25 juta. Dijumlahkan dan akan mendapatkan hasil Rp250.000. Sekarang lanjut ke bulan Februari, rumusnya masih sama. Divisi A pada bulan Februari laba operasinya 4 juta, tingkat pengembaliannya 15%, dan aktiva operasinya 20 juta. Dijumlahkan akan mendapatkan hasil Rp1 juta. Dan yang terakhir divisi B pada bulan Februari, laba operasinya 5 juta, tingkat pengembaliannya 15%, aktiva operasinya 20 juta, dan dijumlahkan akan mendapatkan hasil Rp2 juta. Dapat ditarik kesimpulan seperti ini. Selesai untuk yang nomor 1, kita lanjutkan untuk ke nomor 2. Yang ditanyakan adalah alternatif mana yang akan dipilih oleh manajer divisi tersebut dari setiap alternatif yang ini. Kita mulai terlebih dahulu dari investasi proyek 1 untuk laba operasinya 2.500.000 dan 20 juta. Ini didapatkan dari proyek 1 yaitu 2.500.000 yang ini dan laba operasi 20 juta yang ini. Dijumlahkan maka akan mendapatkan hasil 22.500.000 untuk investasi proyek 1. Dan selanjutnya investasi proyek 2 1.500.000 dan 20 juta dolar. Dijumlahkan akan mendapatkan hasil 21.500.000. Dan yang ketiga investasi proyek 1 dan 2. Ini tinggal dijumlahkan aja laba operasi yang proyek 1 ditambahkan laba operasi proyek 2 ditambah laba operasi yang ini. Maka akan mendapatkan hasil 24 juta rupiah. Yang terakhir yaitu tidak investasi. Kalau misalkan yang tidak investasi ini cuma mindahin aja dari laba operasi yang ini, pindahin ke sini. Lanjut, kita akan mencari aktiva operasi. Aktiva operasi 25 juta dan 160 juta itu didapatkan dari investasi proyek 1 dan aktiva yang 160 juta. Kita tulis akan mendapatkan hasil 185 juta. Dan investasi proyek 2 ini 10 juta dengan 160 juta. Dijumlahkan maka akan mendapatkan hasil 170 juta. Investasi proyek 1 dan 2 25 juta, 10 juta dengan 160 juta, maka akan mendapatkan hasil 195 juta. Dan yang untuk tidak investasinya tinggal dipindahin aja yang 160 jutanya. Sudah. Untuk menghitung ROI sendiri tinggal dibagi aja antara laba operasi dibagi dengan aktiva operasi dan jangan lupa dikalikan dengan 100%. Untuk investasi proyek 1 sebesar 12,16%, investasi proyek 2 12,65%,
investasi proyek 1 dan 2 12,31%, dan jika tidak berinvestasi sebesar 12,5%. Maka akan ditarik kesimpulan, manajer divisi hendaknya melakukan investasi pada proyek 2 karena tingkat pengembalian atau ROI proyek 2 lebih besar dari tingkat pengembalian ROI divisi, yaitu sebesar 12,65% yang ini dan 12,5%-nya yang ini. Keadaan ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya investasi pada proyek 2, divisi tersebut mampu meningkatkan ROI perusahaan sebesar 0,15% dari 12,65% menjadi 12,65% dikurangi 12,5%, maka akan mendapatkan hasil 0,15%. Artinya, investasi pada proyek 2 dapat meningkatkan laba operasi sebesar 0,15%. Selesai untuk nomor 2, kita lanjutkan pada nomor 3. Nomor 3 itu ditanyakannya adalah, hitunglah harga transfer atas dasar full costing dan variable costing. Kita akan mencari terlebih dahulu untuk harga transfer atas dasar full costing. Yang pertama, biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum sebesar 300 juta dijumlahkan saja antara yang variabel dengan tetap akan menghasilkan 300 juta. Sama untuk biaya pemasaran juga, tambahin antara variabel dan sama yang tetap akan mendapatkan hasil 400 juta. Dan untuk yang laba yang diharapkan sendiri 15,5% dikalikan dengan 800 juta, 15,5%-nya dari soal dan 800-nya juta juga dari soal. Maka setelah dijumlahkan ini akan mendapatkan 124 juta rupiah. Dijumlahkan ketiga yang ini akan mendapatkan hasil 824 juta rupiah. Untuk biaya produksinya sendiri dijumlahkan antara yang variabel dan tetap akan mendapatkan hasil 800 juta. Dan untuk mencari markup-nya adalah 824 juta rupiah dibagi dengan 800 juta dikalikan dengan 100%. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 103%. Kita lanjutkan pada perhitungan harga transfer. Biaya produksi sebesar 800 juta, tinggal ambil aja dari sini. Dan markup-nya sendiri yaitu dicari dengan 103% dikali dengan 800 juta dari biaya produksi. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 824 juta rupiah dan dijumlahkan akan mendapatkan hasil 1.624 juta rupiah. Kapasitas normal produk yang ditetapkan sebesar 4.000 unit itu ada di soal. Dan harga transfer per unit ini dicari dengan 1.624 juta dibagi dengan 4.000, maka akan mendapatkan hasil 406.000 rupiah. Lanjut, kita akan mencari variabel costingnya. Biaya tetap sebesar 550 juta. Ini didapatkan dari penjumlahan dari semua biaya tetap yang ada di sini. Sebesar 550 juta. Dan laba yang diharapkan sendiri 15,5% dikalikan dengan 800 juta. 15,5%-nya dari laba yang diharapkan dikalikan dengan total aktiva 800 juta. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 124 juta dijumlahkan akan mendapatkan hasil juga sebesar 674 juta. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel didapatkan dari penjumlahan semua biaya variabel yang ada di soal dan akan mendapatkan hasil sebesar 950 juta. Mohon maaf, 950 juta, ya betul. Dan untuk mencari markup-nya 674 juta dibagi dengan 950 juta dikalikan dengan 100% akan mendapatkan hasil 70,94%, dan agar tidak ribet kita bulatkan saja ke atas menjadi 71%. Lanjut untuk perhitungan harga transfer.
Biaya variabelnya tadi sudah diketahui sebesar 950 juta dan markup-nya sendiri 71% dari sini dikalikan dengan 950 juta dari biaya variabel akan mendapatkan hasil sebesar 674.500.000 dan jumlahkan kedua ini akan mendapatkan hasil 1.624.500.000 rupiah. Kapasitas normal yang ditetapkannya 4.000 unit itu ada di soal, dan ini tinggal dibagi saja maka akan mendapatkan harga transfer per unitnya Rp406.125. Selesai untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu yang ditanyakan, apakah keputusan untuk menghentikan produksi Suzuki tersebut perlu dilakukan pihak perusahaan? Jelaskan. Kita akan mencari terlebih dahulu untuk yang meneruskan sendiri. Penjualan sebesar 101.400.000. Ini didapatkan dari penjumlahan antara penjualan Honda, penjualan Suzuki, dan penjualan Yamaha akan mendapatkan hasil sebesar 101.400.000. Dan biaya variabelnya masih sama. Biaya variabel yang ini jumlahin yang Honda, Suzuki, dan Yamaha akan mendapatkan hasil 56.100.000 dan ini dikurangi akan mendapatkan margin kontribusi sebesar 45.300.000. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke yang menghentikan penjualan. Untuk yang menghentikan sebesar 70.800.000. Ini didapatkan dari penjualan Honda ditambahkan dengan penjualan Yamaha, maka akan mendapatkan hasil 70.800.000. Selanjutnya biaya variabel untuk yang menghentikan. Biaya variabel Honda dijumlahkan dengan biaya variabel Yamaha akan mendapatkan hasil 35.700.000 dan dikurangi akan mendapatkan hasil 35.100.000. Selanjutnya lanjut ke analisa. Kalau yang analisanya sendiri tinggal turunin aja yang dari Suzuki, berarti penjualan Suzuki sebesar 30.600.000, biaya variabelnya 20.400.000 dikurangi maka akan mendapatkan hasil 10.200.000. Lanjut, biaya tetapnya sendiri dibagi ke dalam dua golongan antara yang terhindarkan dengan yang tak terhindarkan. Yang terhindarkan sendiri terdiri atas gaji saja, dan yang tak terhindarkan terdiri atas iklan, asuransi, dan pajak. Untuk jika kita akan meneruskan, biaya terhindarkannya yaitu jumlahkan semua gaji antara Honda, Suzuki, dan Yamaha. Maka akan didapatkan gaji sebesar 21.900.000. Dan yang tak terhindarkannya sendiri jumlahkan antara iklan asuransi pajak Honda, iklan asuransi pajak Suzuki, iklan asuransi pajak Yamaha. Maka akan mendapatkan hasil 10.700.000. Dan ini sendiri dijumlahkan maka akan mendapatkan jumlah biaya tetap 32.600.000. Untuk mencari laba ruginya sendiri 45.300.000 dikurangi dengan 32.600.000 akan mendapatkan hasil 12.700.000. Sekarang biaya terhindarkan jika kita akan menghentikan produksi dari Suzuki. Caranya jumlahkan antara iklan asuransi pajak Honda dengan iklan asuransi gaji Honda dan gaji dari Yamaha. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 12.900.000. Dan yang tak terhindarkannya sendiri jumlahkan antara iklan asuransi pajak Honda dan iklan asuransi pajak Yamaha. Akan mendapatkan hasil sebesar 10.700.000 dan jumlah biaya tetapnya 23.600.000 dan laba ruginya sendiri
35.100.000 dikurangi dengan 23.600.000, maka akan mendapatkan laba rugi sebesar 11.500.000. Dan yang terakhir, analisa. Untuk analisa sendiri, biaya terhindarkannya sendiri untuk yang Suzuki yaitu gajinya 9 juta kita tulis, dan untuk yang tak terhindarkan antara iklan, asuransi pajaknya sendiri tidak usah dijumlahkan, jadi kita tulis saja di sini 0, dan jumlah biaya tetapnya sebesar 9 juta. Maka laba rugi akan diketahui dengan cara 10.200.000 dikurangi dengan 9 juta, akan mendapatkan laba rugi sebesar 1.200.000. Dapat ditarik kesimpulan, PT Indomobil sebenarnya akan mendapatkan laba sedikit jika menghentikan produksi Suzuki, di mana ada penurunan laba sebesar 1.200.000. Dan kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. Apakah pesanan akan diterima oleh perusahaan? Itu untuk pertanyaan nomor 5. Kita akan mencari terlebih dahulu untuk yang dengan pesanan. Untuk yang dengan pesanan sendiri, kita tarik 15.200 unit di sini, dikalikan dengan 57.000 ini dari sini, maka akan mendapatkan hasil sebesar 866.400.000. Dan selanjutnya 2.300 unit dari sini, dan 25.000-nya dari sini, maka akan mendapatkan hasil 57.500.000. Dan untuk tanpa pesanan hanya mengalihkan antara yang ini saja, akan mendapatkan hasil sama 866.400.000. Dan yang bawahnya tidak usah, analisanya sendiri 57.500.000 dipindahkan dari yang sini. Lanjut ke biaya variabel, masih sama ya, tinggal diturunin aja antara yang dari yang sini dan yang ini juga. Untuk yang pertama, 17.000-nya sendiri didapatkan dari biaya produksi variabel per unit, akan mendapatkan hasil 258.400.000. Dan yang kedua masih tetap sama, 17.000-nya dari yang sini juga, akan mendapatkan hasil 39.100.000. Dan yang tanpa pesanan tinggal dipindahin aja ke sini, yang bawahnya tidak usah. Dan untuk analisa tinggal pindahkan dari yang sini ke sini, maka akan mendapatkan hasil margin kontribusi sebesar seperti ini. Ini jumlahkan terlebih dahulu dan ini jumlahkan terlebih dahulu, lalu dikurangi, akan mendapatkan margin kontribusi sebesar seperti ini. Dan ini tinggal dikurangi, akan mendapatkan hasil sebesar seperti ini. Dan ini juga sama, tinggal dikurangi, akan mendapatkan margin kontribusi sebesar segini. Lanjut, kita akan mencari biaya tetap. Ada reguler, tambahan, dan penjualan. Untuk regulernya sendiri sebesar 120 juta. Kita tulis di sini. Dan biaya tambahannya sendiri 8 juta rupiah. Kita tulis. Dan penjualan 15 juta rupiah. Kita tulis, dan ketiga ini kita jumlahkan, maka akan mendapatkan hasil sebesar 143 juta rupiah. Dan mendapatkan hasil laba ruginya antara 626.400.000 rupiah dikurangi dengan 143 juta rupiah, maka akan diketahui laba rugi sebesar 483.400.000 rupiah. Lanjut, untuk biaya tetap tanpa pesanan masih tetap sama, yang biaya regulernya 120 juta, dan untuk tambahannya sendiri tidak usah ditulis,
Dan untuk penjualannya sendiri masih tetap sama, dijumlahkan kedua ini akan mendapatkan hasil sebesar 135 juta rupiah. Laba ruginya 608 juta rupiah dikurangi dengan 135 juta rupiah akan menghasilkan 473 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk analisanya sendiri hanya menulis yang biaya tambahan saja di sini. Maka akan mendapatkan jumlah biaya tetap sebesar 8 juta dan laba ruginya 18.400.000 dikurangi dengan 8 juta akan mendapatkan hasil sebesar 10.400.000. Dapat ditarik kesimpulan, pesanan hendaknya diterima karena laba perusahaan meningkat jika dibandingkan dengan laba tanpa pesanan. Nah, sudah selesai yang penjelasan dari nomor 1 sampai nomor 5. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dalam mengerjakan soal UAS yang akan dimulai dari tanggal 4 sampai selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.